seluruh potensi yang ada di kita curahkan untuk maksud ini. Inilah orang yang maksud hidupnya benar. Seperti orang yang maksud hidupnya petani. Itu hari-hari kan mikirnya tani. Karena agamanya digunakan untuk pertanian. Hartanya digunakan untuk memajukan pertaniannya, waktunya. Bahkan keluarganya dilibatkan untuk mengusahakan pertaniannya. Karena maksud hidupnya pertanian. Orang yang maksud hidupnya perniagaan begitu. Dia habiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, potensinya semua dicurahkan untuk perniagaan. Maka orang yang masuk hidupnya ini agama Allah. Ini sungguh-sungguh itu pikir, usaha, waktunya, potensinya. Bagaimana agama ini wujud? Yang lain keperluan. Keperluan sederhana cukup langsung dia gunakan untuk agama. Harta banyak untuk sedekah, untuk infak, untuk perjuangan agama. Pakaian sederhana Pak, ya, pakaian, makan, rumah. Ini hasil. Dan hadirin sekalian, untuk membetulkan maksud hidup ini tidak cara lain, yaitu apa? Kita ini harus membetulkan yakin kita, iman kita kepada Allah. Itu kenapa nabi-nabi dihantar, membetulkan maksud hidupnya apa? Membetulkan keyakinan, membetulkan imannya. Tanpa ini tidak akan bisa maksud hidup ini benar, tidak bisa. Nabi-nabi semua dihantar membetulkan, mengajak manusia untuk iman kepada Allah. Ya ayyuhan nas la ilaha illallah. Kalimah ini, orang yang benar maksud hidupnya, kalimah ini itu menjadi pondasi di dalam hati, menjadi keyakinannya, membetulkan keyakinan. Jadi membetulkan maksud hidup, membetulkan keyakinan. Orang yang yakinnya kepada Allah, otomatis kepada yang nampak, dia akan sibuk dengan keperluan-keperluan. Yakinnya kepada yang nampak. Tapi ketika manusia yakinnya kepada Allah, yakin kepada kubur, kepada masyarakat, kepada sirah, ya, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada takdir Allah, kepada kuasa Allah, ya, kepada nabi-nabinya Allah, maka dia akan mudah mengamalkan agama Allah. Dia akan benar maksud hidup. Ya. Maka hadirin sekalian, dakwah para nabi ini apa? Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengajak manusia itu yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada selain Allah. Tidak yakin kepada selain Allah. Yang nampak ini Bapak yang terutama. Ini Masya Allah, kita ini hari-hari diuji dengan yang nampak ini. Memang kata Allah, kita sering dengar dunia ini tempat ujiannya di sini. Ujian yang paling berat adalah ujian keimanan, ujian keyakinan ini. Kalau yakin itu sudah melenceng semua hidup kita. Ya. Yakin kepada yang nampak ini. Ya, hari-hari kita diuji. Di sawah kita diuji, di kantor pun diuji, ya. Di toko diuji, di rumah pun diuji dengan yang nampak terus. Kadang-kadang nggak sadar hati kita ini condong kepada yang nampak juga. Yang gaib itu udah kuasa Allah itu udah nggak nampak. Lupa dengan qudratullah. Yang nampaknya manfaat-manfaatnya seolah-olah dari makhluk ini yang nampak. Sehingga hari ini kalau ini nggak sama saya gimana? Kalau uang nggak bersama saya gimana? Kayaknya ya, ada yang bilang pangkat harus bersama saya, kekuasaan harus bersama saya, harta harus bersama saya, sawah yang luas harus bersama saya. Tapi dia tidak pernah berpikir apakah Allah bersama saya. Nah, maka yakin kepada qudrat, yakin kepada kuasa. Bahwasanya Allah ini yang kuasa di alam raya ini, ya. Di alam raya ini, di langit, di bumi, di seluruh tempat. Yang kuasa hanya Allah. Selain Allah tidak punya kuasa. Ya. Allah kuasa, makhluk tiada kuasa. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Yang hebat hanya Allah.
Amerika itu hebat ya. Bisa menciptakan kapal selam, bisa menciptakan pesawat siluman, hebat. Tapi kita lupa kepada Allah yang menciptakan orang Amerika. Yang hebat bukan orang Amerika. Yang hebat itu yang menciptakan orang Amerika itu. Orang Jepang itu bisa membuat robot, komputer. Nah ini menciptakan yang hebat yang menciptakan orang. Maka keagungan Allah ini perlu kita hadirkan terus dalam hati kita. Bahkan kita dinasihatkan mendakwakan, bicara cerita kehebatan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan, Allah yang menulis. Sampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada manusia, kepada teman-teman kita. Sampaikan keagungan Allah. Kalau kita nih bicara kebesaran Allah, iman ini meningkat. Coba rasakan. Coba. Yang sering 2,5 jam akan merasa 2,5 jam iman. Terasa meningkat. Ibadah jadi nikmat, ke masjid nikmat, baca Quran nikmat. Tapi begitu kita nggak 2,5 jam nggak bicara kebesaran Allah, iman merosot. Seperti Coca-Cola, kata Abdul Rahman, naik. Kalau bicara kebesaran Allah, iman akan naik. Begitu nggak bicara kebesaran Allah, ini ya, kita bicara, coba sampai setiap majelis kita, kerisauan saja itu sudah akan menaikkan iman. Gimana? Jadi kita ini kadang-kadang bicara kebesaran Allah tetap harus apa? Harus hikmah kan? Nggak bisa. Walaupun kamu jojosan boleh juga. Nah, ini perintah. Ini ada pisahnya. Sampai orang mengatakan kita gila karena bisa kebesaran Allah. Itu ada. Ini orang ini sudah. Di mana-mana bicara Allah Khalik, Allah Malik, Allah. Ada orang-orang seperti itu. Tapi kita kan tidak mampu. Kita perlu hikmah. Ini risau untuk bicara kebesaran Allah saja itu akan menaikkan iman. Kita duduk dalam majelis, teman-teman kita sedang duduk-duduk. Kita nyadari gimana ya saya bicara kebesaran Allah tanpa menyinggung. Ini harus dipasang. Begitu ada peluang masuk bicara kebesaran. Karena hari-hari kita ini kalau ketemu teman ini hari-hari yang bicara tentang makhluk terus. Tentang makhluk, tentang orang, tentang benda-benda. Jarang kita bicara kebesaran. Maka ini arahan dari para masyayikh kita. Ketemu manusia bicara kebesaran Allah. Bahkan dianjurkan kita ini 25 majelis. Misalnya ya. Maka hadis membetulkan iman. Sehingga akan betul maksud hidup kita. Membetulkan keyakinan. Yakin kepada yang gaib, tidak yakin kepada yang nampak-nampak. Di balik yang nampak ini dikendalikan oleh yang gaib. Di balik yang nampak ini berjalan kudrat Allah, berjalan kuasa Allah pada diri seluruh makhluk, berjalan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Itu wujud di sana. Kalau kita pandang dengan pandangan iman, ini nampak. Maka lihat makhluk ingat, lihat makhluk ingat. Karena ingat kudrat Allah yang berjalan pada diri makhluk ini. Ya. Hadirin sekalian, maka bicara kebesaran Allah ini, atau yakin kepada yang gaib itu. Ini tidak para nabi dong. Keagungan Allah. Kampung akhirat ya. Di gemerlapnya dunia ini juga kadang kita ini terkesan. Jadi dunia ini seperti madu ya. Dicicipi tambah satu kali terus itulah dunia. Pada dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat ini hanya setetes. Kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan nikmat akhirat itu setetes dibanding
lautan nikmat. Ya. Coba. Jadi dunia yang seperti itu sudah melupakan kita. Maka kalau kita tawajuh kepada kampung akhirat itu, Masya Allah, ya, kita ini akan ingat, ini tidak ada apa-apanya memang. Kita ingat. Jadi banyak sekali dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran itu yang membandingkan dunia dengan akhirat. Padahal sebenarnya tidak pantas untuk dibandingkan. Jelas tidak pantas dibandingkan. Tapi tetap dibandingkan. Ya. Supaya apa? Supaya manusia ini terkesan dengan akhirat ini. Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Satu harinya akhirat itu 1000 tahun di dunia. Ya. Berarti kita ini hidup di dunia 2,5 jam saja. 2,5 jamnya akhirat. Jadi sebentar sekali di dunia. Maka hadis saya dakwah para nabi yang yakin kepada kampung supaya manusia ini menyiapkan akhirat, tawajuh atas akhirat. Nah, dikatakan itu di dalam Al-Quran itu sampai tadi tidak bisa dihitung jumlahnya. Kali lama saking banyaknya ayat yang menyebut akhir, saking banyak supaya manusia ini ingat akhir. Setelah ada keagungan Allah, maka ada keagungan akhir. Hidup kita ini untuk akhir. Kita ini orang-orang akhir. Ya. Kita bukan orang-orang dunia. Kesana kemari kejar dunia. Kita orang-orang akhir. Ya. Kehidupan yang asli, kehidupan yang sebenarnya ini adalah akhir. Kaya yang sebenarnya kaya dunia sebentar akan kita tinggal. Kuasaan dunia akan kita tinggal. Apa yang di dunia akan kita tinggal. Kehidupan mimpi di dunia. Mimpi, seperti orang mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi raja. Tapi mimpi bangun, ternyata mimpi. Orang-orang pun begitu, orang isi dunia dengan hartanya, dengan kuasa. Malaikat mau datang, ternyata akhirat. Ya. Sedangkan dia terlambat, tidak punya bekal lagi karena mimpi tadi kan, sibuk dengan benda-benda dunia, lupa dengan perintah, dengan agama, lupa dengan bekal akhirat. Maka hadirin sekalian, dakwahkan akhirat. Jadi mudah, dakwah para nabi ini simpel. Untuk membetulkan maksud hidup ini dakwah para nabi. Maka dakwah para nabi ini pertama tauhidkan, yang kedua akhirat, dan yang ketiga risalah. Dakwah para nabi risalah. Yang ketiga, dan risalah ini berbeda-beda, disempurnakan yang akhir. Risalah yang paling sempurna, risalahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa risalah? Ini perintah-perintah Allah, amalan-amalan agama, sunat-sunat Nabi. Justru ini yang akan menyelesaikan masalah-masalah. Maka dakwah para nabi ini jangan yakin dengan mal, tapi yakin kepada amal. Manusia hari ini yakinnya kepada mal, kepada harta benda. Kalau harta benda ada, selesai masalah. Tidak ada janji Allah dalam harta benda. Janji Allah ada di dalam amal. Sholat, puasa, sedekah, bacaan Quran, amalan-amalan agama ini ada janji Allah. Bagaimana yakin dengan perkara-perkara ini? Mengamalkan agama Allah, sunnah-sunnah Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita belajar tadi maksud hidup, sehingga hidup kita ini benar 24 jam. Kita hidup ini kan sama, orang kaya, orang miskin, semua punya waktu hidup 24 jam saja. Tidak ada yang 23 jam, tidak ada yang 25 jam.
sama dong. Bagaimana 24 jam ini semuanya risalah. Bagaimana semuanya ikut aturan Allah, ikut agama Allah, sunnah-sunnah Nabi. Seluruh perintah Allah dan larangan Allah yang dilaksanakan dengan cara Rasulullah kan 24 jam. Ini Pak, target kita ya. Nah, kita ini jangan, kadang-kadang kita yang sudah sering keluarin juga ukurannya bukan 4 bulan, 40 hari enggak. Tapi sunnah-sunnah Nabi sudah wujud belum berarti ya. Nah, kita ini targetnya ini ya. Risalah, bagaimana wujud dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Allah ini wujud dalam kehidupan kita. Bukan 4 bulannya ya. Bukan 40 harinya. Tapi ini adalah cara, metode. Gitu. Kalau ini kita penuhi dengan tertib ikut arahan, nanti dia akan datang. Apa? 3 perkara. Tauhid, iman yang kuat, yakin kepada kampung akhirat, ya. Arisalah ini wujud dengan dakwah nubuwah. Ya. Umatnya akan ada kesiapan, disiapkan dengan usaha nubuwah. Ya. Usahanya para nabi, usahanya Rasulullah SAW. Sehingga kita tahu kenapa para nabi ini dihantar sampai ribuan kali. Karena ini masalah yang krusial, masalah yang azas. Allah tidak ingin manusia ini gagal gitu. Karena kasih sayang Allah sehingga Allah hantar nabi gitu, supaya manusia ini tahu maksud hidupnya, selamat hidupnya. Dihantar nabi, nabi meninggal dihantar nabi. Sampai Rasul baginda Muhammad khatam nabi yang terakhir. Nah, maka misalnya karena Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, tugas mengajak untuk memperingatkan manusia akan maksud hidup, atas iman, atas akhirat, atas risalah hari ini adalah dibebankan kepada pundak umat-umat Rasulullah. Ini hadirin sekalian. Ini kadang-kadang yang kita ini perlu selalu introspeksi, selalu mengingatkan diri kita sendiri. Tanggung jawab yang besar. Melanjutkan misinya Rasulullah SAW. Khusus untuk umat akhir zaman. Tambah ini Pak. Ya. Kalau umat-umat terdahulu ibadah tadi maksud hidupnya ibadah kepada Allah. Tapi untuk umat akhir zaman ditambahin lagi apa? Adul billah. Mengajak manusia ini taat kepada Allah. Dan inilah letak kemuliaan daripada umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman. Kemuliaan adalah pada menyeru manusia taat kepada Allah. Umat ini umat terbaik juga. Kuntum khairat ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang dihantar, yang dilahirkan untuk manusia. Ukhrijat linnas. Ini ditampilkan, umat ini memang sengaja ditampilkan. Kata ada dulu surah kita Kiai Abdul Halim dari Seragen yang masih bilang ukhrijat linnas, umat ini dihantar, ditampilkan di tengah-tengah umat, bahkan disaksikan oleh umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu yang dia ingin tahu atraksi umat ini. Karena kenapa umat ini disebut sebaik-baik umat, ingin tahu. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu pengen jadi umat, saking mulianya umat akhir zaman. Nabi terdahulu itu awalnya ingin jadi nabi akhir zaman, tapi nabi akhir zaman sudah ada namanya Muhammad SAW. Kalau gitu jadikan saya umatnya. Nabi ini kalau secara mungkin secara gampangannya kan turun pangkat. Nabi kok pengen jadi umat, tapi umat akhir zaman. Maka tadi ulama ada satu nabi yang doanya dipilih. Akhir zaman dia akan lahir sebagai dihantar lagi jadi umat. Siapa? Nabi Isa AS. Akhir zaman dia akan dihantar sebagai umat akhir zaman. Zaman Imam Mahdi nanti.
sebentar lagi di jam 4. Kita harus persiapkan iman kita. Ini hadirin.